Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahibir risalah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, terutama berupa peluang-peluang kebaikan yang disiapkan dan disediakan Allah khususnya di bulan Ramadan. Di antara peluang mahal yang sangat luar biasa adalah kemampuan kita, kemudahan yang disediakan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya Allah kita langsung praktekkan berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, menadabburi ayat-ayatnya melalui sebuah karya yang fenomenal yaitu Tafsir Al-Azhar. Maka kita bersama Buya Hamka untuk melanjutkan tadabbur beliau di surat Al-Baqarah yang sudah kita mulai beberapa waktu lalu. Dan kita masih membersamai di awal juz 2. Insya Allah beberapa ayat kita tadabburi yaitu di ayat 148. Mohon izin saya akan bacakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, Buya Hamka masih memberikan subtema yaitu dari hal kiblat. Ini diberikan angka Romawi 3, berarti ini merupakan silsilah yang ketiga. Kemarin yang pertama dan kedua kita gabung dalam satu episode. Ini yang ketiga, beliau kasih judul dari hal kiblat. Ayat ini adalah lanjutan dari keterangan tentang masing-masing golongan yang mempertahankan kiblatnya tadi. Ada pengayalan mereka. Dan Allah sebutkan di sini walikulli wijhatun huwa muwalliha. Tiapnya satu tujuan dihadapi. Sebab itu berlomba-lombalah kamu pada serba kebaikan. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat ini bahwa tiap-tiap pemeluk agama ada kiblatnya sendiri. Bahkan tiap-tiap kabilah pun mempunyai tujuan dan arah sendiri, mana yang dia sukai. Namun bagi orang beriman, tujuan atau kiblatnya hanya satu, yaitu mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Aliyah juga menjelaskan, orang Yahudi mempunyai arah kiblat ditujuinya. Orang Nasrani juga begitu. Akan tetapi kamu, wahai umat Islam, umat muslimin, telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu kiblatmu yang sebenarnya. Jadi beliau di sini menceritakan, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kiblatnya ke Ka'bah, ya. Lalu kemudian setelah itu kiblatnya diubah ke Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad awalnya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kemudian dipindahkan menghadap kembali ke Ka'bah di Baitullahil Haram atau di Masjidil Haram. Dan karena itulah kalau kita lihat dari di luar konteks membicarakan benar tidaknya agama mereka, maka
fastabiqul khairat, ya masing-masing beristibaq, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab itu berlomba-lombalah kamu pada kebaikan, serba kebaikan. Jangan kamu berlarut-larut panjang-panjang bertengkar pada perkara peralihan kiblat. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti, ya biarkan aja. Ya. Sama-sama setia pada kiblat masing-masing, dalam agama tidak ada paksaan. Nah, ini menarik dari sisi daripada kita mencemooh, menyalahkan orang. Ya udah, masing-masing berbuat itu. Di mana saja kamu berada, niscaya akan dikumpulkan Allah kamu semua. Karena nanti kita juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap segala sesuatu adalah Maha Kuasa. Perlombaan manusia berbuat baik di dunia belumlah berhenti. Segala sesuatu bisa kejadian. Kebenaran Allah makin lama makin nampak. Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Jadi ini menekankan yang sebelumnya. Para pemirsa, kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nanti akan diulang kata-kata syatr di sini, berarti memang kiblat itu bukan tidak harus presisi. Jangan sampai kita ngurusi kiblat kemudian kita mengabaikan esensinya. Maka di sini dikatakan, dari mana engkau keluar menghadapkan kiblatmu ke wilayah sekitaran, ya. Kata-kata syatr itu ke pihak Masjidil Haram. Jadi kita ada di tengah-tengah antara orang yang sangat ekstrim, harus presisi, kalau enggak nanti kiblatnya kita salah, sholatnya enggak sah. Enggak juga. Jangan juga, ya kan kita kemana aja. Boleh ke barat, boleh ke timur. Besok ke barat, sekarang ke timur. Enggak bisa, karena menghadap kiblat itu juga merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Ya, kita moderat saja, sudah diukur, ijtihadnya oke, udah ikuti. Ya, itu yang disebut dengan syatr. Dan berlomba-lombalah kalau terjadi perbedaan, bahkan even itu perbedaannya dengan orang yang non-muslim sekalipun. Maka ketika di penghujung ayat 145 dikatakan, dan tidaklah Allah lengah. Nah, diingat lagi, Allah tidaklah lengah. Ini adalah kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah. Gelap malam, tidak tentu arahnya. Pada bintang-bintang kamu kira di sanalah arah kiblat, lalu kamu sholat. Allah tidak melengahkan kesungguhan kamu itu. Artinya kemanapun kita sholat, yang kita tuju adalah Allah. Dan kiblatnya sudah dikatakan dipindah, kita harus segera move on di zaman itu, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Bagaimana Allah mengulang kembali respon mereka dan seperti apa pelajaran penting dari perpindahan kiblat ini, insya Allah kita masih membersamai Buya Hamka dan kita sambung setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin, saimin saimat, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, Buya Hamka kembali mengetengahkan bahwa kamu datang dari negeri orang lain, kamu tanyakan kepada penduduk muslim di situ, kemana kiblat? Lalu mereka tunjukkan, kamu pun sholat. Allah tidak lengah dengan kepatuhan kamu itu. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, dulu kita gunakan GPS, gunakan penduduk setempat. Ya, kalau sekarang kita pergi ke suatu tempat, sekarang kita sudah pegang teknologinya, ada di tangan kita. Ya, kita mau langsung sholat atau kemudian kita ikhtiar mencari kiblat, Allah tahu. Nah, bagi kita yang berusaha terlebih dahulu mencari arah kiblat dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah bentuk ketaatan. Bagi orang yang terhalang untuk mendapatkan arah kiblat yang sesungguhnya, lalu dia beristihad, itu juga Allah tidak lengah. Maka ini poin penting yang disampaikan beliau. Sengaja engkau beli sebuah kompas, engkau kundang dalam sakumu kemana saja engkau pergi, lalu bertanya orang, buat apa kompas itu padahal Tuhan bukan nahkoda kapal? Engkau jawab, penentuan kiblat jika aku sholat. Maka itu penting. Zaman itu ya, kompas. Zaman sekarang kita perlu lengkapi sarana kita sholat. Kemanapun kita pergi, kita sekarang bisa akses waktu sholat tempat kita berada, kiblatnya kemana, sudah sangat mudah sekali. Kalau ada orang nanya, lo buat apa itu? Zaman dulu kompas, zaman kita sekarang pegang HP, bisa berbuat apa saja, termasuk dalam membantu kita beribadah sholat dengan presisi.
Tentu itu lebih bagus ya. Dan Allah Maha tahu kita sholat sembarangan dengan sholat betul-betul diusahakan dengan baik, itu maknanya tadi juga fastabiqul khairat. Dari mana saja kamu keluar maka hadapkanlah muka engkau ke pihak Masjidil Haram. Ini perintah khusus. Ya. Kemudian dijelaskan sekali lagi kepada seluruh umat Nabi Muhammad supaya berpegang teguh pada aturan ini. Nah ini nggak usah mikirin orang lain yang tadi dikatakan, karena orang-orang yang beberapa waktu lalu kita membaca ya, saya kulus sufaha, orang-orang itu akan mengolok-olok, tuh lihat Muhammad kembali ke agama nenek moyangnya. Tadinya mereka beragama seperti kita, menyembah Allah, menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, tapi sekarang dipindahkan lagi ke Ka'bah, ikut pendapat nenek moyang dia. Nah, kan berarti tidak konsisten ini Muhammad, tidak usah dengarkan itu. Karena pada hakikatnya yang menyuruh tahwil kiblat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Ini di ujung ayat 150. Di ujung ini Allah membayangkan janjinya bahwa nikmat perihal kiblat itu akan disempurnakannya. Nikmat pertama yaitu peralihan kiblat, padahal di Ka'bah waktu itu masih ada berhala. Nah ini poin pentingnya. Kenapa disebut menyempurnakan nikmat? Padahal kalau ditahwil dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang syirik, berhala-berhala sangat banyak di sana, bagaimana ini dikatakan nikmat? Ini futuristik sifatnya, karena nanti akan ada waktunya berhala-berhala itu dibersihkan. Nah, ini kata beliau. Jadi sempurnakan nikmat itu belum, ini baru permulaan. Ini sebuah nubuat. Ini pertanda baik bahwa nanti akan ada peristiwa penting di masa yang akan datang, betul-betul menghadap kiblat secara totalitas, berhala dibersihkan di sana. Dan ijma seluruh ulama menghadap kiblat Masjidil Haram hukumnya wajib, ya, menjadi syarat sahnya. Ya, paling bedanya kita di istilah syatr tadi itu. Ada istilah dalam sebuah athar yang marfu', al-baitu qiblatun li ahlil masjid, wal masjidu qiblatun li ahlil haram, wal haramu qiblatun li ahlil ardi, fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Ya, tapi ini hadis marfu' ya, tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW, disebutkan dari riwayat Al-Baihaqi. Jadi kalau di dalam masjid kiblatnya Ka'bah, di luar masjid melihat masjidnya ada sudah cukup. Nanti di luar tempat itu maka al-haram. Jadi bagaimana kita mudah zaman itu ya? Kalau zaman kita sekarang menentukan arah kiblat ada di jempol kita dengan aplikasi yang sudah terukur ya. Dengan adanya ini sudah mudah buat kita mengetahui makna syatr di sini ya, jurusan dan arah gitu ya. Dimanapun kita berada ya patokan kita di situ. Akan tetapi satu kemuskilan karena beragama hanya tersebab pusaka nenek moyang telah terjadi pada bangsa Indonesia yang berpindah berdiam ke Suriname. Nah, ini beliau berbicara fakta. Ketika dibuka perkebunan di sana, pengusaha kebun itu membawa beratus kuli dari tanah Jawa, diam di sana mendirikan masjid, kiblatnya ke arah barat. Nah, ini berarti ada pemahaman yang perlu diluruskan. Kenapa orang-orang Muslim yang ke Suriname sholatnya menghadap barat? Karena di Indonesia pada waktu itu yang namanya sholat menghadapnya bukan ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke arah barat. Nah ini kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Dan itu juga kalau kita lihat salah satu dakwahnya founding fathers Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga punya misi untuk bagaimana cara meluruskan pandangan masyarakat, sholat itu bukan menghadap barat, tapi menghadap kiblat. Nah ini yang penting. Barat atau timur itu sama aja, tapi kiblat itu yang menyatukan kita. Ini beliau peristiwa itu beliau kritisi juga terkait dengan presisi atau arah di dalam sholat. Selanjutnya di ayat 151, sebagaimana telah kami utus kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Tadi Allah menyatakan bahwa nikmatnya telah dilimpahkan kepadamu, sekarang kamu telah mempunyai kiblat yang tetap, pusaka dari Nabi Ibrahim, sebagaimana umat lain telah mempunyai kiblat. Ini adalah nikmat dari Allah kepada kamu, maka berlomba-lombalah dengan umat lain menuju kepada kebaikan di dunia.
abaikanlah itu yang tadi disebut safih, orang-orang bodoh atau sufaha, karena engkau pasti tetap akan dikritik, akan tidak disukai, karena pangkal kedengkian itulah yang menyebabkan mereka tidak menyukai. Dan akan mengajarkan kepada kamu perkara-perkara yang selama ini tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini diterangkan bahwa peralihan kiblat adalah suatu nikmat, tetapi nikmat itu kelak disempurnakan lagi. Akan tetapi di samping itu sudah ada nikmat paling besar, yaitu kedatangan Rasul itu sendiri. Nah, apa pentingnya ayat ini? Supaya orang tidak kehilangan esensi. Adanya Nabi Muhammad itu sendiri sudah nikmat. Jangan sampai kadang kita lupa nih ya, mendapat nikmat yang kecil-kecil, kemudian kita merasa nggak mensyukuri, kita lupa nikmat yang besar. Contoh sederhana, kita nikmat masih punya orang tua, ya kan? Lalu kemudian nikmat yang perintil-perintilannya kecil itu kita perselisihkan. Padahal hadirnya orang tua itu merupakan nikmat yang luar biasa, menjadi pusaka dan karomah di rumah kita. Nah, kadang kita lupa itu. Ada pesan penting lainnya, kaum muslimin dan muslimat, tapi nampaknya harus kita break sejenak setelah berikut ini. Kaum muslimin, para pemirsa TV-mu, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita harus bersyukur dikirim kepada kita Nabi Muhammad, Nabi yang sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang saya secara personal, pengalaman ini saya perlu ceritakan kepada para pemirsa. Dulu saya pernah membayangkan alangkah nikmatnya kalau kita jadi umat Nabi Muhammad, bersumpah langsung beliau, menjadi sahabat Nabi, hidup berdampingan beliau, mendengarkan suaranya, menatap wajahnya, luar biasa. Tapi ternyata belakangan saya revisi itu angan-angan kayak begitu. Kenapa? Begini, kita diciptakan sekarang di zaman seperti ini, itu yang terbaik. Sekarang kalau saya flashback keinginan tadi itu dikabulkan misalnya, saya hidup di zaman Rasul, bahwa tidak ada jaminan saya beriman, itu lebih naas. Kalau misalnya kita hidup di zaman Rasul, tapi kita lebih akrab dengan Abu Jahal daripada Abu Bakar, kan menjadi musibah. Kita lebih akrab dengan Abu Lahab daripada Umar bin Khattab, kan menjadi musibah. Kita menjadi followernya Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, kan menjadi musibah. Maka keimanan kita kepada Nabi Muhammad ada jarak menganga yang sangat jauh dari sisi waktu, juga tempat, itu juga perlu kita syukuri. Maka ini adanya Nabi Muhammad, adanya Rasul dari kalangan kamu sendiri, itu adalah nikmat yang jangan kamu lupakan. Ya tadi kan tahwilul kiblah hanya sebagian dari nikmat Allah, tapi ada nikmat yang besar yang jangan kamu lupakan, yaitu diutusnya seorang Rasul yang sampai kepada kalian. Bayangkan, mungkin ada di belahan bumi lainnya Islam belum sampai, tapi Islam sampai di negeri kita. Negeri kita yang sangat jauh sekali, yang kita tidak tahu bagaimana aslinya, karena teori masuknya Islam di Nusantara ini kan macam-macam. Tapi intinya kita bisa memeluk Islam, kita bisa meyakini tanpa melihat Rasul, tanpa mendengar suaranya, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka banyaklah soal-soal besar yang dulunya belum kamu ketahui, kemudian menjadi kamu tahu. Ada yang diketahui ditunjukkan oleh wahyu, seumpama kisah nabi-nabi. Ada juga soal besar yang diketahui melalui berbagai pengalaman. Karena berperang, karena berdamai, ada rahasia yang diketahui. Bernabi, berquran, berkiblat sendiri, maka itu menjadi hal yang luar biasa, bisa bangga, maka berlomba-lombalah. Percuma kan kalau seandainya kita punya sendiri, tapi kemudian kita tidak berkontribusi, tidak berfastabiqul khairat. Ada orang yang hendak mencoba menimbulkan keraguan orang yang bukan Arab dari isi ayat ini, karena disebutkan Allah mengutus seorang Rasul di antara kamu. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa beliau hanya diutus kepada orang Arab saja, sebab kamu di sini adalah bangsa Arab. Ini penafsiran yang parsial. Penafsiran seperti ini, kata Buya Hamka, disalahartikan. Ya, kalau difahamkan secara demikian, maka batal maksud ayat-ayat lain, karena mengandung seruan Bani Adam, mengandung seruan ya ayuhan nas, ya ayuhal insan. Tentu batal pula ayat-ayat yang mengatakan Nabi Muhammad diutus Tuhan rahmatan lil alamin. Ini penting. Dan maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Maka dalam riwayat
Abu Syai dan Ad-Dailami dari sanad Jubair diterimanya dari Al-Dhahak. Ibnu Abbas menafsirkan ini, ingatlah kepadaku wahai sekalian hambaku dan taat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu dengan memberimu ampunan. Ini terkait dengan apa yang Allah tambahkan, maka pemberian ampunan maghfirah dari Allah itu juga merupakan nikmat berikutnya. BTW nih kalau kita ngomong-ngomong, kita ini dianggap baik sama orang karena apa sih? Karena prestasi kita? Mungkin. Karena akhlak kita, perangai kita, perilaku kita? Mungkin. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang kita lupa. Kita dikenal dan dianggap baik itu karena aib kita ditutup. Dan itu yang disebut dengan ampunan. Dan itu yang disebut dengan menutup aib. Maka kita meminta Allah mempertahankan itu sebagai sebuah nikmat. Keburukan kita tidak diungkap, tidak diketahui oleh orang lain. Maka bersyukurlah kepadaku, jangan kamu menjadi kufur. Itu pesan penting ya, di ayat 152 masih di situ ya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Dia limpahkan dengan jalan berterima kasih, dengan mengucap syukur. Ucapan itu bukan semata-mata dengan mulut, melainkan terbukti dengan perbuatan. Maka jangan sampai berbudi rendah, maksudnya berakhlak yang buruk ya. Jangan sampai juga nikmat yang dianugerahkan Allah tidak disyukuri, karena Allah bisa mencabutnya. Dan di antara nikmat yang disebutkan di sini yaitu nikmat Rasul dan Al-Quran yang dibawanya. Sebelum kita berpisah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, pelajaran penting dari 3 peristiwa yang dikumpulkan oleh Buya Hamka, kiblat 1, ya, pelajaran kiblat 2 dan pelajaran kiblat 3, ini penting. Pertama, kalau kita merasa kita tidak betul-betul merasa kekal di dunia, itu kita santai aja. Toh kita sudah beli rumah misalnya, terpaksa tiba-tiba kita harus pindah rumah, kita tidak terlalu berat karena memang konsepnya begitu. Ya, sama dengan kita diberi sesuatu, kita memilikinya dan itu milik pribadi kita. Misalnya berpindah kepemilikan, kita move on akan sangat mudah karena semuanya adalah milik Allah. Maka poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah kita diminta Allah sami'na wa ata'na. Yang kedua tidak menunda, dan itu adalah keinginan Nabi Muhammad berkiblat ke Mekah. Allah kabulkan, tapi Allah siapkan kiblat yang lebih besar, nikmat yang lebih besar maksudnya, yaitu nanti Mekah akan ditaklukkan pada suatu ketika. Tapi di poin terakhir yang hari ini kita tadaburi, ada nikmat besar kamu jangan lupa wahai umat Nabi Muhammad. Ada nikmat yang lebih besar jangan kamu sampai lupa, yaitu adanya Nabi Muhammad yang diutus kepada kalian, yang menyampaikan risalah Allah sebagai manusia, sehingga kamu bisa tiru. Itu adalah nikmat hidayah yang sangat luar biasa, terutama bagi kita yang tidak bersua langsung dengan Nabi Muhammad. Itu nikmat. Maka kalau dipikir-pikir ketika kita Islam, kok bisa ya saya Islam? Ya kan karena orang tua kisah Islam. Oke, terus diunut. Bisa juga orang tua kita itu dari keturunan yang tidak berislam. Maka syukurilah nikmat itu, insya Allah kita akan bisa bersaing menjadi umat yang terbaik, memimpin peradaban manusia, mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.